Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya Kenny dari Universitas Telkom akan menjelaskan pengertian bisnis online. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita akan mengawalinya dengan sebuah doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran kali ini saya akan menerangkan yaitu tentang pengertian bisnis online. Bisnis online itu sedang marak di dunia maya. Tentu menjadi suatu penghasilan yang bisa kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Ibnu, Mas Ibnu. Wah, saya hadir. Oke, Mas Ibnu, selamat menyimak. Ada juga Mas Adam. Selamat menyimak juga ya. Oke, di sini dalam peta konsep bisnis online ada beberapa bagian. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk 3 bagian saja, yaitu apa itu pengertian bisnis online, bentuk peluang bisnis online, dan kelebihan serta kekurangan bisnis online. Pengertian bisnis online itu kita jelaskan dulu bahwa bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online, yaitu melalui internet. Tentu saja namanya juga bisnis online, di mana setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet, dapat dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Nah, seperti itu. Untuk aktivitas bisnis online meliputi kegiatan jual beli online. Nah, medianya ini sangat banyak teman-teman. Nah, misalkan kita jual beli online di toko online yang seperti banyak kita ketahui, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah bentuk peluang bisnis online. Di sini ada 9 ya yang akan saya jelaskan teman-teman. Yang pertama yaitu toko online. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana toko online ini merupakan sebuah toko tidak tampak secara real atau nyata. Di sini kita tidak perlu membuka sebuah toko misalkan kita harus membangun bangunan untuk membuat sebuah toko, misalkan toko sembako dan lain-lain. Tidak, kita hanya membutuhkan suatu media internet saja. Misalkan contoh kita butuh handphone dan sebuah internet untuk memulai bisnis online. Oke, yang kedua ada pemasaran via media sosial. Nah, dan juga ada pemasaran via marketplace. Nah, di mana pemasaran via marketplace ini sudah terdapat di berbagai macam sosial media seperti contohnya Facebook. Nah, kemudian ada website dan blog. Kemudian ada dropshipping. Nah, dropshipping ini kita tidak perlu mengeluarkan modal, teman-teman. Kita hanya mengambil suatu barang atau jasa dari toko lain dan kita menjualnya pada pihak lain atas nama kita pribadi. Kemudian ada e-book dan video tutorial. Nah, di sini kita bisa menjual suatu e-book dan video tutorial di mana kita bisa membuat tutorial sesuai dengan keahlian kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali. Kemudian ada jasa web design. Nah, ini luar biasa sekali ya. Untuk jasa web design ini tentunya sangat besar untuk menghasilkan pendapatan dan selalu dibutuhkan untuk jasa web design ini. Kemudian ada jasa desain grafis. Nah, di mana kita bisa membuat suatu poster, suatu video yang dibutuhkan berbagai orang, berbagai kalangan. Nah, seperti itu. Kemudian ada jasa SEO. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelebihan dan kekurangan bisnis online, teman-teman. Nah, sebelumnya saya sapa dulu. Nih, Mas Adam. Wah, aktif sekali ya Mas Adam ya. Wah, keren Pak. Menarik materinya. Ya, menarik, keren. Oke, kembali lagi ke penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan bisnis online. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan bisnis online. Di sini saya sudah menampilkan 7 kelebihan bisnis online.
Yang pertama yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua, tidak terikat dengan lembaga. Yang ketiga, modal yang terjangkau. Nah, di sini modal yang terjangkau itu dalam arti kita tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar. Bahkan kita itu tidak perlu mengeluarkan modal sama sekali. Nah, yang keempat yaitu transaksi yang cepat dan mudah. Nah, ini tentunya didukung berbagai media-media yang mendukung untuk mempercepat suatu transaksi. Nah, yang berikutnya yaitu tidak membutuhkan banyak tenaga. Nah, karena apa? Karena semuanya kita dibantu dengan suatu media, dimudahkan untuk segalanya. Tidak perlu membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Yang keenam, banyaknya peluang bisnis. Nah, berikutnya, segala sesuatu itu dapat menjadi uang. Nah, dengan bisnis online ini tidak ada yang tidak bisa, teman-teman. Semuanya bisa. Apapun bisa menghasilkan suatu uang. Bahkan kita tidak perlu capek, tidak perlu berkegiatan di luar. Kita hanya perlu untuk bermain laptop, bermain komputer, bermain handphone, dan kita bisa mendapatkan uang. Nah, di sini di dalam kelebihan tentu ada kekurangan ya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Saya sudah mencantumkan 4 kekurangan dari bisnis online. Yang pertama yaitu maraknya penipuan online. Nah, dengan mudahnya bisnis online ini dicapai, maka tentu mudah juga segala penipuan, segala bentuk kejahatan dalam dunia online ini. Nah, maka kita perlu berhati-hati. Nah, gimana caranya berhati-hati? Kita perlu belajar, teman-teman. Belajar lebih dalam mengenai bisnis online. Yang kedua yaitu jarang tersentuh hukum. Yang ketiga, penyebaran internet itu belum merata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di berbagai pelosok-pelosok di Indonesia ini banyak yang belum terjangkau internet. Jangankan internet, teman-teman. Untuk listrik aja kadang masih susah. Nah, yang berikutnya yang terakhir yaitu keuntungan yang tidak instan. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa tidak ada suatu yang instan, teman-teman. Harus melalui berbagai macam proses yang cukup panjang mungkin ya, tergantung semua dari cara kita untuk mempelajari, untuk melakukan pada bisnis online ini. Selanjutnya di sini saya mengambil suatu platform bisnis online yaitu dengan media TikTok. Nah, TikTok ini merupakan platform destinasi video singkat yang punya misi membawa kebahagiaan dengan menjadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas bagi semua penggunanya. TikTok ini sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk media berbisnis online sesuai dengan apa yang fitur-fitur yang sudah diberikan dalam TikTok ini. Ini saya akan menjelaskan teman-teman bagaimana sih cara menginstal TikTok. Yang pertama teman-teman bisa buka Play Store atau segala macam media yang mendukung penginstalan TikTok ini. Ya, kita bisa ketik TikTok. Nah, ini mau TikTok maupun TikTok Lite itu sama saja. Oke, kita unduh ya teman-teman. Nah, kecepatan ini tentu tergantung kecepatan kekuatan internet kalian masing-masing. Di sini kita bisa mendaftar TikTok melalui telepon atau email, melalui Facebook, melalui Google atau melalui Twitter. Kita bisa membuat video, kita bisa menjalankan bisnis melalui TikTok. Nah, oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bisa menjawab pelatihan soal di Edmodo yang sudah saya siapkan, yang sudah saya sediakan. Nah, dengan penjelasan saya sebelumnya, mungkin teman-teman sudah menyimak, teman-teman bisa menjawab dengan seksama. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Kiranya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih cara berbisnis online, bagaimana sih kita untuk mencari pendapatan dengan media berbisnis online. Oke, sebelum itu kita tutup dengan sebuah doa penutupan. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih.